Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amjan Zikri, kelas A, Prodi Manajemen. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang materi dari pertemuan pertama sampai pertemuan 15. Pertama, pengertian dan konsep bisnis. Bisnis bukan sekedar proses jual beli, melainkan sistem yang mengubah input sumber daya menjadi output yang bernilai. Kunci suksesnya adalah value creation, yaitu bagaimana produk kita bisa menyelesaikan masalah konsumen sehingga mereka bersedia membayar. Pertama itu ada definisi. Organisasi sistematis penyediaan barang atau jasa. 2. Inti bisnis. Value creation, pencipta nilai. 3. Tujuan, memberi manfaat melebihi biaya. Contoh konsep coffee shop bukan cuma jualan kopi, tapi menjual tempat nongkrong yang nyaman. Kedua ada etika dan tanggung jawab sosial. Etika bukan pilihan, tetapi fondasi kepercayaan. Bisnis yang tidak etis mungkin untung di awal, tapi akan hancur reputasinya. CSR adalah bentuk sewa sosial perusahaan kepada masyarakat untuk memastikan hubungan jangka panjang yang harmonis. Yang pertama ada etika bisnis, komitmen moral dan integritas. 2. CSR, corporate social responsibility. 3. Tujuan, membangun kepercayaan dan izin sosial. Contoh dari etika dan tanggung jawab sosial, perusahaan tambang di Kalimantan yang membangun sekolah atau puskesmas di desa sekitarnya. Yang ketiga ada bisnis global. Bisnis global adalah kegiatan bisnis yang dilakukan antara negara. Dalam menjalankannya, perusahaan harus menghadapi berbagai hambatan seperti tarif, kota, dan perbedaan aturan hukum. Selain itu, perusahaan juga perlu memperhatikan perubahan nilai tukar mata uang dan kondisi geopolitik agar tetap mampu bersaing dengan pasar global. Yang pertama ada perdagangan internasional. 2. Hambatan perdagangan. 3. Fluktuatif mata uang. 4. Persaingan global. Contoh dari bisnis global adalah perusahaan memberikan bantuan sembako kepada masyarakat sekitar atau beasiswa pendidikan. Kepemilikan bisnis. Struktur kepemilikan bisnis menentukan tanggung jawab hukum pemilik usaha. PT memberi perlindungan terhadap aset pribadi pemilik, sedangkan usaha perseorangan memiliki tanggung jawab yang lebih besar terhadap seluruh risiko usaha. Oleh karena itu, pemilihan bentuk usaha harus disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan bisnis. Contoh dari kepemilikan bisnis itu perseorangan, warung kelontong depan rumah. PT perusahaan besar seperti GoTo, Gojek, atau Tokopedia. Kewirausahaan dan UMKM. UMKM merupakan salah satu pergerak utama perekonomian Indonesia. Agar dapat berkembang, pelaku usaha harus mampu berinovasi, membuat perencanaan bisnis yang matang, dan mengelola risiko dengan baik. Kombinasi antara kreatif dan pengelolaan usaha yang tepat akan meningkatkan peluang keberhasilan. Yang pertama ada peran UMKM, penopang ekonomi nasional dan penyerapan lapangan kerja. Yang kedua ada inovasi produk, menciptakan keunikan produk agar mampu bersaing. Ketiga ada bisnis plan, dokumen rencana sebagai peta arah jalannya bisnis. 4. Ada manajemen risiko, persiapan untuk menghadapi potensi kerugian atau kegagalan. Lanjut ke lingkungan eksternal bisnis. Lingkungan eksternal bisnis terdiri dari berbagai faktor di luar perusahaan yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha. Faktor tersebut meliputi ekonomi, politik, hukum, dan teknologi. Sosial, budaya. Perusahaan harus mampu menyesuaikan strategi agar tetap bertahan dalam perubahan pasar. Manajemen bisnis. Manajemen bisnis merupakan proses mengelola sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi. Fungsi manajemen terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Keempat fungsi tersebut harus berjalan dengan baik agar kegiatan perusahaan berlangsung efektif dan efisien. Yang pertama ada planning, menentukan tujuan dan cara mencapainya. 2. Ada organizing, mengatur orang, tugas, dan sumber daya. 3. Ada leading, memotivasi dan menggerakkan tim agar bekerja.
4 ada controlling, memantau hasil dan memperbaiki kesalahan. Manajemen SDM. Sumber daya manusia merupakan aset yang sangat penting bagi perusahaan. Pengolahan SDM meliputi proses rekrutmen yang tepat, pelatihan untuk meningkatkan kemampuan karyawan, pemberian kompensasi yang adil, serta hubungan kerja harmonis sehingga produktivitas dapat meningkat. Yang pertama, rekrutmen, proses mencari dan memilih kandidat terbaik. Kedua, ada pelatihan, meningkatkan skill dan kemampuan karyawan. Ketiga, ada kompensasi, memberikan gaji dan apresiasi finansial. 4, ada hubungan internasional, menjaga keharmonisan hubungan kerja. Faktor-faktor produksi. Produksi adalah proses mengubah input menjadi output yang bernilai. Faktor produksi terdiri dari sumber daya alam, modal, tenaga kerja, dan informasi. Pengguna faktor produksi secara efisien dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing perusahaan. Pertama, ada sumber daya alam, bahan mentah atau kekayaan alam sebagai input utama. 2, modal, dana atau aset peralatan untuk mendukung operasional. 3, ada tenaga kerja, sumber daya manusia mengolah proses produksi. 4, ada informasi, data dan pengetahuan untuk pengambilan keputusan strategis. Lanjut, manajemen produksi dan kualitas. Manajemen produksi bertujuan menghasilkan produk berkualitas dengan biaya yang efisien. Salah satunya pendekatan yang digunakan dalam Total Quality Management atau TQM yang berfokus pada perbaikan kualitas secara berkelanjutan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Pertama, ada rantai pemasokan, alur perjalanan barang dari pemasok hingga ke tangan konsumen. Kedua, ada quality control, proses pemeriksaan produk agar sesuai standar kualitas. Ada TQM, Total Quality Management, upaya menjaga kualitas di seluruh proses perusahaan. 4, ada kepuasan pelanggan, tujuan akhir agar konsumen merasa senang dan loyal. Lanjut ke manajemen pemasaran. Pemasaran merupakan proses menciptakan dan menyampaikan nilai kepada konsumen serta strategi pemasaran yang umum digunakan dalam bauran pemasaran atau marketing mix yang terdiri dari produk, harga, tempat, dan promosi. Pertama, ada produk, barang atau jasa yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Kedua, ada harga, nilai uang yang harus dibayar konsumen untuk mendapatkan produk. 3, tempat, saluran distribusi agar produk mudah dijangkau oleh pembeli. 3, ada promosi, cara komunikasi untuk menginformasikan dan menarik minat pembeli. Lanjut ke mengelola modal bisnis. Modal merupakan sumber dana yang digunakan untuk menjalankan usaha. Modal dan dapat berasal dari utang maupun ekuitas dalam pengambilan keputusan investasi. Perusahaan perlu memahami konsep nilai atau uang atau time value of money. Pertama, ada sumber modal, dana yang digunakan untuk membiayai operasional dan pertumbuhan bisnis. 2, utang, pinjaman dari pihak eksternal yang wajib dikendalikan beserta bunga. 3, ekuitas, modal dari pemilik sendiri atau hasil penjualan saham. 4, ada time value of money, konsep bahwa nilai uang saat ini lebih berharga dibanding nilai uang di masa depan. Lanjut, ada transformasi digital. Transformasi digital merupakan pemanfaatan teknologi dalam kegiatan bisnis. Teknologi membantu perusahaan meningkatkan efisiensi, memahami kebutuhan pelanggan melalui data, serta mempercepat proses pengambilan keputusan. Namun, keamanan data juga harus diperhatikan agar terhindar dari ancaman cyber. Pertama, ada teknologi informasi, perangkat keras dan lunak yang mendukung operasional bisnis. 2, ada data pelanggan, informasi perilaku konsumen untuk pengambilan keputusan strategis. 3, ada digitalisasi bisnis, transformasi proses bisnis konvensional menjadi berbasis teknologi. 4, ada keamanan cyber, perlindungan sistem dan data perusahaan dari serangan digital. Memahami bisnis Islam. Bisnis Islam adalah kegiatan usaha yang berlandaskan prinsip syariah. Bisnis tidak hanya untuk bertujuan memperoleh keuntungan, tetapi juga keberkahan
Oleh karena itu, pelaku usaha harus menjunjung tinggi kejujuran, keadilan, serta menghindari riba, gahar, dan masyir. Pertama ada halalan thayyiban, halal dan berkualitas baik. 2. Kejujuran, transparansi dalam transaksi. 3. Keadilan, sesama untung, tidak ekspoliatif. 4. Larangan riba, bebas dari bunga pinjaman. 5. Larangan gahar dan masyir, bebas dari penipuan dan judi. Kesimpulan. Dari seluruh pembahasan yang telah dipaparkan dapat disimpulkan bahwa bisnis merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan konsumen sekaligus memperoleh keuntungan. Agar tujuan tersebut dapat tercapai, perusahaan harus menerapkan manajemen yang baik melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengadilan. Selain itu, keberhasilan bisnis juga dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia, pengelolaan produksi yang efektif, strategis pemasaran yang tepat, serta ketersediaan modal yang memadai. Oke, mungkin itu aja dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.